bagi teman-teman, sebelum kita melanjutkan menonton video ini, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ni'matillahi nasta'in wa syukrillahi ta'ala birahmatika ya arhamar rahimin. Syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Ta'ala selalu kesehatan dan diberkahi oleh Allah Ta'ala selalu kita mendapat ilmu yang bermanfaat baik pun nanti dunia dan akhirat. Dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ucapan Allahumma sama-sama kita berselawat. Allahumma salli sholatan kamilatan wa sallim salatan ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu allazi tanhalu biruwan wa tanfariju bihil murabuatu qada'il awali wa tunadu biradari selalu di dalam golongan Rasulullah nanti di yaumil mahsyar. Amin. Amin. Dan bersama-sama dengan Nabi Muhammad kita masuk ke dalam surga Jannatul Na'im insyaallah. Amin. Amin. Jadi pada malam hari ini kita dituntun oleh Allah Ta'ala dengan sebab kudrat dan iradatnya. Semuanya itu kita bersama-sama ini kan itu semuanya kehendak Allah. Kehendak Allah atau kehendak siapa? Kehendak Allah. Semuanya adalah izin Allah. Nah, di dalam hidup ini kata Allah Ta'ala kita ad-dunya'u mazratul akhirah. Dunia ini
sawah ladang kita untuk akhirat. Maksud sawah ladang kita untuk akhirat, apapun yang kita tanam, apapun yang kita bikin, yang akan kita dapatkan hasilnya pasti apa yang kita tanam. Ketika kita tanam sesuatu hal itu yang tidak baik, maka yang tidak baik lah kita akan menghasilkan. Apabila kita tanam itu dengan yang baik, maka kita hasilkan juga yang baik. Tapi tidak cukup hanya menanam saja, perlu ada perawatan, perlu ada pemupukan, perlu ada pemanenan, perlu ada usaha untuk itu. Kalau tidak ada usaha, bisakah ada hasil? Tidak. Nah, itulah kita nanti kita dapatkan di akhirat. Nah, di akhirat janji Allah sudah ada. Siapa yang berbuat baik, apa yang kita terima? Surga. Siapa yang tidak melakukan kebaikan, maka akan diberikan oleh Allah Ta'ala salah satu balasannya, yaitu adalah tentu neraka. Nah, besok kita punya film, kita besok punya gambar, kita besok punya video. Semuanya besok akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Dengan bukti apa? Disaksikan. Kemarin dia bilang, wa yakhtimu ala afwaihim, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan dikunci mulutmu, yakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim. Yang akan berkata itu adalah tangan-tangan. Wa tas'adu arjulahum, wa tas'adu arjuluhum. Dan yang akan menjadi saksi itu adalah tangan. Nah, nanti kita di akhirat itu akan kita temukan di yaumil mizan. Nah, ini yang tidak ada terpikir lagi bagi umat. Yang penting mereka tersebut, apa yang ia kejar, apa yang ia inginkan, maka dia dapatkan tanpa ia memikirkan bahwasanya itu baik dan tidak baik. Itu yang banyak sekarang pembahasan kita sekarang. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa? Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus sahwati minan nisa. Zuyyina linnasi, perhiasan bagi manusia, hubbus sahwati minan nisa, yaitu suka atau cinta kepada wanita. Hubbus sahwati minan nisa wal banina wal qanatir, dan cinta kepada anak-anak. Wal munkantarah, cinta kepada harta-harta. Wal banina wal qanatiri munkantarah, atau seperti bentuk emas dan perak. Nah, jadi memang dari awal kita tidak bisa lari daripada itu. Ya, kan inilah problem kita itu. Ya, Zuyina linnasi, perhiasan hidup dunia ini adalah bagi manusia itu adalah hubus sahwati minan nisa. Perasaan kita itu dengan wanita itu pasti ada. Kalau nggak ada perasaannya dengan wanita, berarti dia tidak laki-laki. Ya dah. Berarti dia tidak sehat. Berarti dia tidak aktif. Tapi kalau masih ada perasaannya dengan wanita, berarti dia sehat. Jadi jangan pula si anu itu ada perasaannya dengan wanita lalu diketawakan. Yang mengetawakan itu nggak sehat. Cuma kita di dalam agama ini, kita diajarkan dalam agama ini ada mempunyai batas-batas yang tidak boleh kita langgar. Nah, itulah gunanya belajar agama, yang supaya kita tadi terjaga dari perbuatan az-zinatuz zina. Orang yang penzina itu akan kawannya adalah penzina. Itu juga bisa lari daripada itu. Ini kan
Kita kan pernah bilang itu. Ada orang bilang, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya wanita? Dari mata turun ke hati. Jaga mata kita. Nah, itu. Menjaga mata itu perlu. Kenapa? Karena mata dari situlah kadang-kadang timbul dosa-dosa kita tadi. Nah, ketika dari mata tadi timbullah ke hati. Ketika sudah masuk ke hati akan datang pertemuan. Ketika datang pertemuan akan terjadi wahwah. Ketika sudah terjadi wahwah, na'udzubillah. Kenapa Buya katakan begitu? Karena di dalam hukum agama kita tahu bahwasanya sekarang ini mereka tidak pernah mau hati-hati. Siapa-siapa yang mempunyai sesuatu hal di dalam kehidupannya, artinya ketika mereka berbuat maksiat, ketika mereka itu melakukan zina, maka ada manusia itu melahirkan anak zina atau menghamilkan anak zina, maka sahkah nikahnya ketika dalam keadaan hamil? Nikahnya sah. Sah nggak atau tidak? Nikahnya kita harus tahu hukumnya. Nikahnya sah. Ini hukumnya beliau terangkan sekarang. Apabila seandainya orang itu melakukan perbuatan zina, kadang-kadang waktu pesta pun sudah sebesar ini perutnya, kan begitu? Sudah 8 bulan, sudah 5 bulan, tapi dia juga mau pesta juga, kan begitu? Nah, laporlah sama Pak Kua, lalu dibikinlah catatan sipil, sudah perut 3 bulan, kan begitu? Atau sudah 4 bulan, baru di situ akad nikah, umpama. Nah, ada syarat. Ini kamu tahu nanti hukumnya, supaya mana tahu orang bertanya sama kamu. Fankihu matobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Maka nikahlah oleh kamu laki-laki. Maka nikahlah oleh kamu wanita 1, 2, 3, 4. Tetapi yang mana? Yang baik. Disuruh oleh apabila kamu tidak dapatkan 2, 3 yang baik-baik, cukup oleh 1. Karena kamu ditakutkan tidak adil. Jadi artinya begini. Nah, ketika apabila terjadi orang yang seperti itu, kalau seandainya orang yang berzina tadi, dia yang melakukan, laki-laki ini yang melakukan, lalu terjadi akad nikah, wanita tadi sudah hamil, kalau dia yang melakukan, maka itu sah pernikahannya, ya, sah. Tapi kalau yang melakukan, artinya dialah yang merasakan garam manis dan garamnya. Ibarat gulai, terasa garamnya dia yang merasakan. Tapi kalau seandainya mana tahu, nauzubillah kita harus tahu, kita cukup tahu hukumnya. Jangan ada yang melakukan berniat seperti itu tempat neraka. Nauzubillah. Nah, minta misalnya si A, umpama si A ini si A dan si B ini, si A ini yang melakukan, tiba-tiba yang si B ini rupanya dari sebelumnya itu dia memang sudah rasa cinta juga sama perempuan tadi. Misalnya Daniel sama Bian. Nah, jadi si Bian ini, yang wanita ini memang cintrongnya itu sama si Bian. Hilapnya sama Dani. Ya. Nah, akhirnya semakin dekat sama si Bian ini, nggak tahu rupanya karena sering-sering bermain di tepi lubang, masuk ke dalam lubang. Rupanya kan begitu. Nah, gitu. Nah, tiba-tiba karena masuk ke dalam lubang ini, rupanya akhirnya air ini menggelembunglah di dalam gelembung. Kalau air masuk ke dalam gelembung, dia menggelembung kan. Nah, tiba-tiba Daniel, apa katanya Daniel tadi? Ini mohon maaf kalau ada yang sama namanya Daniel ya.
kita cuma contohkan saja. Nah, tiba-tiba Daniel ini rupanya selama lama ini sudah menengok-nengok yang perempuan tadi gitu. Sudah nengok-nengok dari pandang-pandang, orangnya tinggi semampai, putih pula lagi, hidung mancung lagi. Perempuan ini mama ini alis tebal lagi. Aduh, kalau cantiknya nggak tanggung lah. Nah, cuma perangainya saja, perangai apa ya? Sifat apa ya? Sifat-sifat begitulah. Nah, tapi cantik gitu. Nah, tiba-tiba rupanya ya, si Bian ini rupanya nggak mau tanggung jawab. Kan begitu. Datanglah Daniel. Datang ke rumahnya, Pak, Bapak, karena yang berbuat itu sama ini sama siapa dibikin, gadis saja lah dibikinnya. Namanya jadi gadis ini karena dia hamil, dengan saya aja lah nikahkan. Ini perempuan ini, si gadis ini udah nangis-nangis ini. Siapa lagi tanggung jawab ini? Siapa lagi tanggung jawab ini? Umpama begitu ya. Di perut saya sudah bengkak kan begitu. Akhirnya ada orang yang mau nanggung jawabin. Ada yang orang-orangnya datanglah si Daniel ini, saya aja lah Pak yang nanggung jawabin. Sama-sama saya. Nah, seandainya Daniel yang akan mengakad nikahkan, dia calon suaminya, dinikahkan oleh ayahnya, maka akad nikah itu tidak sah. Ya, itu tidak sah. Tapi kalau si biarnya tadi yang akan dinikahkan, ayahnya yang menikahkan, yang dinikahkan ini adalah yang berbuat, maka itu sah. Ya, itu sah. Kenapa? Karena ayat Quran tadi mengatakan azan itu zina, orang yang berzina akan mendapatkan tukang zina. Jadi kamu itu, jadi kodenya itu siapa-siapa yang biasanya istrinya tukang zina, maka pasti dia itu juga pernah berbuat zina. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, itu yang pertama. Nah, status anak ini bagaimana lagi Bu ya? Status anak ini dalam hukum bagaimana? Dalam hukum fikih bagaimana Bu ya? Status anak ini tidaklah anak daripada ayahnya yang berbuat. Kenapa? Karena belum terjadi akad nikah. Istilahnya tadi dibeli dulu, dimakan kacang dulu baru dibayar. Kan begitu itu istilahnya. Dia diambil kacang ini dulu, dikupas, dikunyah-kunyah, baru ditelan. Sudah tertelan lah habis kacangnya baru dibayar. Begitulah istilahnya. Kalau dalam pernikahan kan tidak begitu, harus ada mahar dulu, ya enggak? Harus ada mahar, harus ada wali, harus ada saksi. Islam berakal. Setelah itu harus ada yang mau dinikahkan, suami, ada yang mau dinikahkan, siapa yang mau dinikahkan, laki-laki dan perempuan. Nah, harus ada syarat-syarat itu. Saksinya berapa? Harus saksinya dua. Terjadilah akad nikah, barulah halal. Ini enggak, hamil dulu. Anak tadi bagaimana statusnya? Anak yang tadi itu statusnya adalah tidak daripada anak dari ayahnya. Tidak anak daripada ayah. Itu yang pertama. Apabila seandainya anaknya itu perempuan, maka tidak bisa tidak bisa diwalikan oleh ayahnya yang membuat tadi. Tidak bisa jadi wali. Karena kalau perempuan kan dinikahkan oleh ayahnya. Jadi tidak bisa. Siapa menjadi walinya? Kantor uang atau wali hakim. Itu yang akan bisa jadi wali. Yang pertama, yang kedua, tidak bisa menerima harta warisan. Ya, tidak ada hak menerima harta warisan. Itulah hebatnya kalau anak zina. Itu makanya kita perlu menjaga diri kehidupan kita tadi, apalagi kita sudah belajar agama, masya Allah. Jangan selera aja dikejar, karena biasanya perbuatan maksiat itu yang tidak baik itu enaknya sesaat saja. Pernah dia bilang hari itu hidup ini
indah sebelum dimiliki. Ketika kita sudah miliki, maka semuanya hanya terasa hampa dan banyak permasalahan yang akan kita hadapi setelah kita dapatkan itu. Banyak. Itulah dunia tadi. Dunia itu dana. Dunia itu ketika kita lihat saja pertamanya bagus. Nah, kenapa saya contohkan begitu? Ketika kamu cinta kepada wanita karena cantiknya, maka setelah dia tua, setelah cantiknya hilang, ketika di 3 tahun kita pakai, kan udah mulai itu tubuh melor. Anda badannya sudah mulai melor, sudah bengkak-bengkak, sudah pada gemuk. Nah, kalau udah gemuk dia wajahnya sudah agak kurang apa? Kalau udah mulai hitam-hitam di sini waktu gadis bersih gitu wajahnya. Nah, ketika sudah kita pakai, sudah anak 2, kalau udah melor, nah ini kadang-kadang hitam, berarti hilang cantiknya. Berarti tidak boleh kita cinta kepada ciptaan Allah itu dengan kecantikan. Oh, kita cinta dengan dia karena bodinya seperti gitar. Biola itu. Mana tahu karena itu. Oh, kalau kita nengok dari belakang, masya Allah, seperti bebek pulang petang. Itik pulang petang, lenggak-lenggok. Tengok pinggangnya seperti gitar. Pokoknya menarik deh. Pokoknya selera kalau diikutkan selera memang selera gitu. Nah, setelah kita miliki, setelah kita dapatkan, yang biasanya pinggangnya itu seperti gitar, yang biasanya pinggulnya itu seperti seperti bebek tadi. Astagfirullah ya subhanallah. Nah, apabila seperti itu yang kita suka, kita cintai, maka ketika kita pakai, hilang itu semua, hilang cinta. Kalau kamu cinta dengan hartanya, wanita tersebut karena ayahnya itu adalah orang kaya, orang yang pengusaha besar, ketika orang tuanya itu tidak mau memberikan kekayaannya atau perusahaannya itu kita yang megang, maka kita akan tinggalkan anak kita kecil juga. Tapi kalau kita cinta kepada wanita itu karena agamanya, kira-kira habis nggak agamanya? Tidak. Kira-kira habis nggak agamanya? Tidak. Itu makanya kata Rasulullah di dalam hadisnya, salasun man kun fihi wajada khalawata imanan an yakunallah ahabba wa rasuluhu mimma siwahuma innallaha yuhibbu mar'a ilallah ta'ala wa yukzafu fil kufri kama yukzafu finnar. Ada 3 orang keberhasilan kemanisan iman apabila dia pertama cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada wanita karena Allah, dan benci kepada perbuatan maksiat, dan sama ya benci dengan api neraka. Apabila seperti itu dia, maka sempurnalah agamanya. Berarti kalau cari wanita itu cantiknya, badannya, lenggoknya, atau agamanya? Agamanya. Itu modal kita. Nah, ini yang terjadi. Ini adalah sesuatu di dalam kehidupan. Nah, setelah itu, nah juga kita bahas sedikit. Ada juga mungkin kamu belum tahu itu karena mungkin kelas 4 sudah belajar. Nah, ini juga yang lain. Ada lagi namanya bertanya sekarang. Seandainya, mana tahu Allah Ta'ala itu menciptakan manusia itu jadi erek. Ada nggak manusia pernah jadi erek? Tidak. Oh, ada. Pada zaman Nabi siapa? Nabi Musa. Bahwa kirdun katanya. Dia itu adalah kera. Yang pernah kan itu. Umat Nabi Musa. Hari apa itu?
Hari apa itu? Hari Sabtu. Nah, jadi Nabi Musa ngajak ibadah, mengajak ibadah, pergi juga cari ikan, mengkail, cari ikan juga. Oh ini semakin dibajak semakin banyak dapat ikan. Semakin diajak semakin banyak dapat ikan orang itu. Tentu nggak ada yang mau dengan Nabi Musa. Akhirnya marahlah Allah ketika itu. Makanya kalau hari Jumat, kalau kita ini kalau Nabi Musa kan hari Sabtu. Kalau kita hari Jumat, nggak usah lah pergi mancing juga lagi. Ini hari Jumat pun pergi mancing. Nanti jadi kerdun kamu. Oh jadi kerdun, jadi erek. Pulang setelah mengkail itu, setelah memancing itu, sudah erek saja. Ini kita istinbat hukum dulu ya. Seandainya seorang laki-laki itu jadi batu, ada nggak orang yang jadi batu? Siapa? Siapa yang jadi batu? Malin Kundang. Seandainya suaminya jadi batu, bagaimana itu belum ya? Nah, jadi pembahasan hukum kita sekarang begini. Seandainya seorang laki-laki itu jadi kera, berapa iddahnya? Kalau iddah itu kan kalau orang hidup, kalau misalnya kalau seandainya orang itu bercerai, iddahnya kan 3 bulan 10 hari. Kalau orang mati, iddahnya berapa? Tahu nggak? 4 bulan 10 hari. Nah, ini adalah pertanyaan. Seandainya suaminya itu jadi kera, bagaimana iddahnya perempuan ini? Tahu nggak iddah? Batas masa seorang istri boleh kawin lagi, itu namanya iddah. Misalnya diceraikan oleh suaminya, maka ada batasnya. Selama 3 bulan 10 hari tidak boleh wanita itu cari suami. Tapi kalau sudah lewat 3 bulan 10 hari sudah boleh dia bersuami lagi. Itu namanya iddah. Tahu kamu? Ya mana tahu pula, kan kamu belum kawin. Kawin atau nikah? Nikah atau kawin? Nikah. Nah, jadi iddah itu artinya menunggu masa rujuk. Apa rujuk itu Bu ya? Menunggu masa kembalinya seorang suami ini kepada istri. Berapa masa lamanya? 3 bulan 10 hari. Seandainya, kan mana mungkin lagi manusia kawin dengan kera? Ya bagaimana pula itu caranya? Sejam-sejam gitu. Loncat-loncat pula aja ke kamar. Seperti lutung kasarung. Tahu nggak lutung kasarung? Pernah nonton film lutung kasarung? Nah, jadi kalau seandainya jadi kera, bagaimana? Maka kera itu mati atau hidup? Hidup. Kera itu hidup. Berarti diambillah istinbat hukumnya. Seandainya laki-laki itu jadi kera, maka samalah dihitung dengan orang bercerai hidup-hidup. 3 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari sudah bolehlah wanita ini kawin dengan orang lain. Nah, itu. Nah, seandainya kalau cerai ini berapa kali? 3. Cerai itu 3 kali atau namanya talak sampai 3. Nah, kalau seandainya jadi batu seperti Malin Kundang, batu itu benda apa? Mati. Benda mati. Maka batu itu dianggaplah dia itu sudah mati. Berarti lamanya 4 bulan 10 hari menunggu habis iddah. Setelah 4 bulan 10 hari, maka bolehlah dia bersuami pada yang lain. Tapi yang cerainya itu sampai di mana Bu ya yang boleh kembali? Sampai 2. Misalnya 1 kali dicerai, lalu pulang dia lagi suaminya tadi, Dek, kita besarkanlah anak kita ini ya Dek ya. Kasihan kita sama anak-anak.
sering dia manggil papa, Hah? sering dia manggil ayah di mana, papi di mana, dedi di mana, kan begitu. Saya nggak peduli, kata istrinya tadi dicontoh. Emangnya kamu siapa? Ini, ya udah pergilah kamu dari sini dulu. Tunggu saya dulu berubah hati saya, kata istri kita tadi. Ini belum bisa, karena kita kan masih ada bang. Nah, tunggu lagi 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Pokoknya kurang dari 3 bulan 10 hari atau 3 bulan 9 hari atau 3 bulan 8 hari. Di situ kamu rujuk kembali, maka boleh berarti jatuh talak 1. Pokoknya kurang dari 3 bulan 10 hari. Nah, setelah itu bla 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 lagi berantem. Saya jatuhkan ceraimu, kata kamu pula lagi. Berarti sudah 2. Lalu kembali pula lagi. Dek, kemarin itu salah saya memang besar, tapi saya minta maaf lah. Kita bersama aja lagi daripada kita begini-begini saja. Lalu diterimalah istri kita lagi. Maka boleh, berarti sudah 2. Setelah itu lagi timbul lagi piring terbang, kuali terbang. Mau ini nggak tahu kan? Bam, pintu juga. Sebentar kena kaki pintu itu. Pintu yang kena kaki. Sebentar. Dibilang bapak kau, begitu lah bahasanya. Kadang-kadang kan orang kasar-kasar kan, bapak kau, mama kau. Aneh seperti itu tuh kadang-kadang. Kan di dalam agama kan nggak boleh. Di dalam agama kita itu kita tadi harus dengan lembut berbicara kepada wanita itu harus lembut. Nggak boleh berkeras-keras. Udah pakai kau itu nggak bagus lagi. Emangnya kita orang Medan. Orang Medan memang begitu, bah. Sudah aku katakan kepada engkau baru, kau begitu, kau juga jahat. Kau juga kau berubah katanya. Janganlah kau begitu. Kan kalau di Medan kan begitu. Berbicara itu kata bicara orang Medan gitu. Jadi kalau orang Jawa enggak lagi. Aduh, gimana sih pi kabarin alun-alun yo. Itu kalau orang Jawa lembutnya belak kan begitu. Bilang jadi bahasa tadi walaupun keras bentuknya tapi ada bahasa aura-aura apanya? Aura-aura ramah tamahnya, lembutnya, maunya begitu. Ini enggak. Apa kau? Janganlah begitu. Pokoknya saya naga bodoh kan begitu. Nah, jadi supaya tercipta rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau bahasa orang sekarang namanya samawa kan begitu. Apa samawa itu? Samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, seandainya sudah sampai 3, karena tadi sudah bilang tadi sudah terbang pintu, sudah terbang tadi apa tadi? Piring, sampai jatuhlah 3. Saya jatuhkan talakmu, jatuh 3 talaknya, maka tidak boleh bisa lagi kembali. Nggak boleh lagi bisa kembali. Kapan bisanya kembali kita lagi kepada istri kita tadi itu? Harus dia dulu bersuami dulu dengan orang lain. Kalau dia belum bersuami dengan orang lain, kita belum boleh ke sana. Tapi kalau begini caranya bagaimana, Bu ya? Apa kata Habib sama Rizky? Rizky, apa sih? Ya anak saya tuh 5 di situ, Mas. Kata Habib. Kenapa? Tolong dulu. Kenapa? Tolong dulu. Apa yang mau ditolong? Nah, gitu. Apa yang mau ditolong, Bi? Inilah. Saya mau balik lagi sama istri saya. Kata Habib. Jadi maksudnya nikahi dulu istri saya. Karena Habib kan nggak bisa lagi balik kan? Tolong nikahi istri saya.
Caranya? Maksudnya? Itu kalau saya ke sana nggak bisa lagi. Sebelum nanti ada orang yang ngawinin dia. Jadi sekarang kita bersahabat, karena kita berteman. Tolonglah kamu nikah dulu sama istri saya. Tapi besok setelah kamu nikah, besok pagi kamu pergi dari sana. Jangan sentuh-sentuh dia. Nah, kan begitu. Ini misalnya umpama begitu. Saya kasih kamu duit 3 juta. Mau kamu? Katanya Pak Mas benar Rizky. Lalu Rizky bilang, ya, kalau begitu oke lah. Gitu Mama. Nah, pergilah ke sana. Nah, ini wanita ini perempuan udah dikontak ini, udah kontak Habib ini. Nah, nanti si Rizky nanti datang ke sana, tolong terima aja supaya kita bisa kembali lagi. Katanya Mama. Nah, datang Rizky ke sana, dinikahi Rizky. Tiba-tiba besok pagi Rizky pergi. Kenapa? Karena sudah ada perjanjian. Ya begitu. Nah, ketika ada satu perjanjian seorang laki-laki tadi kepada yang laki-laki tadi, apabila dia apalagi dikasih uang, lalu dia pergi dari tempat itu, maka dinikahilah oleh laki-laki itu kembali atau suaminya tadi, maka tidak sahlah akad nikah si Rizky tadi. Kenapa? Karena terjadilah namanya nikah mut'ah. Apa itu nikah mut'ah? Nikah kontrak. Tidak sah nikahnya. Tapi kalau seandainya begini umpamanya, tolong dulu nikahkan istri saya. Itu terserah kamu lah. Kalau mau kamu berapa lamanya, terserah kamu lah. Yang penting tolong nikahi istri saya dulu. Oke lah, kata laki-laki tadi pergi di sana. Ya kapan dia mau di situ? Saudara, berapa lamanya dia mau di situ? Mau 1 minggu, mau 1 bulan, terserah dia lah. Lalu diceraikannya istrinya tadi, umpama harus menunggu suaminya tadi dulu 3 bulan 10 hari. Harus habis juga iddah. Ini yang banyak terjadi seperti itu. Satu hari ini, malam ini dia nikah, lalu pergilah dia laki-laki tadi besok. Nanti malam itu juga nikah pula lagi laki-laki sama dia. Apa pula itu hukumnya? Tidak. Karena harus ada iddah. Ini hati-hati. Ini hukum. Ini yang kita takutkan. Yang paling parahnya, tahu nggak yang paling parahnya? Dicari orang separuh gila. Kalau cara kita namanya kurang seiciah. Memang itu kerjanya. Orang kurang sehat itu. Memang itu kerjanya, pokoknya dapat uang. Nikah dah, besok pergi dia lagi. Sudah jelas orang kurang akal itu pula disuruh. Ini. Mau bagaimana kita mendapatkan Allahumma ja'alna hablana wa zawjatina wa zuriyatina wa qurratu a'yunina lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah bagi kami ya Allah istri-istri yang baik, istri-istri yang soleh. Jadikanlah permata-permata hati kami ya Allah yang bertakwa dan yang soleh. Nah, semua permintaan-permintaan itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita tidak akan pernah didapatkan ketika manusianya itu seperti itulah dalam perjalanan hidupnya. Mau bagaimana anaknya akan soleh sementara orang tuanya toleh? Enggak. Nauzubil. Inilah perlunya kita tahu hukum. Inilah kita tahunya hukum. Ketika kita sudah paham dan mengerti dengan hukum-hukum yang seperti itu, pasti kita insya Allah Allahu khairul hafizan wa rahmin, maka sebaik-baik penjaga itu adalah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kita. Yang itu pertama, cinta kepada wanita. Hati-hati. Kita tidak perlu kita melihat pandang dari luar saja. Lihatlah agamanya. Jika kamu nanti tamat dari sini, agamanya. Jangan kamu terpengaruh dengan hartanya. Jangan kamu terpengaruh dengan kecantikannya. Jangan kamu terpengaruh dengan bodinya. Tapi pengaruhlah kamu dengan agamanya. Itu yang penting. Yang kedua, cinta kepada anak. Cinta kepada anak itu bagaimana kita untuk membatasinya? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum
tulhikum amwalikum wala auladikum an zikrillah wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, jangan lalai kamu disebabkan karena anakmu. Kamu jangan lalai disebabkan karena hartamu tadi, fiddah. Wah, ya. Seperti apa tadi? Mungkantaroh. Seperti harta-harta untuk mengingat Allah. Siapa lalai daripada demikian, maka mereka adalah manusia yang sangat merugi. Nauzubil. Ini insya Allah mudah-mudahan dengan hati-hatinya kita bertakwa kepada Allah. Tidak boleh kita tadi berdampingan dengan wanita, duduk berdua dengan wanita. Siapa-siapa yang berdua-duaan, pihak ketiganya siapa? Setan. Oh, tapi ada yang ngawani kok Buya. Siapa yang ngawaninya? Tadi pihak ketiganya adalah setan. Jadi ketika itu Habib, Reski, Sbian, Daniel, umpama Irjan, ada berapa orang? 5. Rohit tambah lagi 6, tambah lagi Ahmad sama Fadil, sudah 7 orang mereka pergi. Tiba-tiba pada ketika itu ditelepon oleh wanita tadi, ada 2 orang. Abang Daniel sama Abang Ahmad gimana sekarang? Oh, saya sekarang di apa namanya itu? Yang di ujung gading itu apa namanya? Air apa itu? Apa namanya itu? Lubuk King ya. Di Lubuk King. Nah, datanglah perempuan ini kedua 2 orang. Berarti dan Daniel ada pasangannya, Ahmad ada pasangannya. Berapa lagi ditinggal? 5 orang kan di situ. Jadi disitulah berkumpul-kumpul sama-sama. Jadi ada 5 orang kawannya. Berarti Daniel sama pasangannya, Ahmad dengan pasangannya, 5 orang setannya. Kan begitu jadinya itu. Tapi Nabi yang bilang tadi, apabila seseorang itu berdua-dua, maka pihak yang ketiganya adalah setan. Berarti kawannya yang 2 ini adalah berarti yang 2 orang di pasangan, 1 orang di pasangan berarti tinggal 5 lagi kan begitu. Berarti yang 5 ini setan. Ini yang kita takutkan. Jadi akan orang kadang-kadang berpendapat kan begitu, kan rame-rame kok. Apalagi mak-mak sekarang. Mau kemana nak? Saya mau ke Lubuk King. Kawanmu siapa? Sama si Rati dan sama si Ratu. Rati sama Ratu. Berapa orang kamu? Kami 7 orang. Nah, siapa lagi yang 5 lagi? Si A, si B, si C, si D, si E. Oh, kamu rame kok ya? Enggak apa-apa, pergilah katanya. Padahal sudah ada jawabannya tadi kan? 2 orang pasangan, 5 orang lagi tidak ada pasangan. Berarti yang tidak ada pasangannya adalah setan. Tapi Buya kalau seumpamanya jalan-jalan juga, tapi sama orang tua gitu ya. Iya, sama orang tua. Sama orang tuanya dan sama orang tua kita. Iya. Boleh, enggak masalah. Ta'arufnya pun, ngomongnya pun enggak berdua-berduaan. Cuma dia melihat sifat kita enggak masalah. Seperti itu. Iya. Sama orang tuanya ta'aruf boleh. Yang enggak boleh itu enggak itu. Dibawalah Honda NMAX ini. Jelas aja Honda NMAX-nya di belakang itu agak tinggi sedikit. Sering pula ngerem itu. Oh, gimana? Jadi jangan coba-coba ya. Boleh. Cuma nauzubil. Kita yang apa ya? Gimana ya? Kita yang bagus-bagus saja dah. Yang bersih-bersih aja, yang halal-halal saja. Penting kalau memang ada minat kita nanti sudah besar, kita sudah mau ada arah ke sana, umpamanya ya udah, kalau kita lihat datangin ke rumahnya, bilang sama orang tuanya, saya ingin nikah sama anak bapak, mas kawinnya
50 emas. Pasti nggak nolak dia. Kalau dia bilang 50 emas. Berarti kalau 50 emas berarti 100 juta ya. Sekarang kan emas saja 22 juta. 2 juta 200. Berarti 120 juta. Ya 110 juta. Maharnya aja. Ya, kalau kami di Arab itu memang begitu. Kalau kami di Arab itu maharnya itu yang mahal. Tapi kata Rasulullah, jangan terlalu memberatkan untuk akad nikah. Kalau tidak ada, cukuplah 1 cincin dari besi saja sebagai mahar. Kalau nggak ada, yang penting yang wanita ini setuju. Ada lagi orang lagi menghafaz Quran, maharnya boleh. Ajarkan saya nanti membaca Qurannya, maharnya boleh nggak? Boleh. Kalau sekarang kan seperangkat alat sholat, nah, itu maharnya. Atau emas 10 gram, atau ya berbentuk yang barang berharga lah. Jangan pula saya terima, saya nikahkan anak saya kepadamu, saya nikahkan anak saya kepadamu dengan mahar gigi palsu, kontan, saya terima. Nikah anak saya, anak bapak dengan mahar 1 gigi palsu. Yang berharga. Ya Allah, subhanaka wa bihamdika